Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak. Nah, kali ini Bapak Amr Setiawan kita akan belajar materi geografi, yaitu adalah kelas 12 semester 2 mengenai konsep dasar penginderaan jarak jauh. Sebelum kita belajar materi ini, saya mohon pada Anda semua untuk mempersiapkan diri untuk menyaksikan video ini secara seksama, karena materi yang di dalam video ini akan membuat Anda membutuhkan konsentrasi yang sangat banyak, dan mohon Anda menyaksikan video ini dengan teliti dan benar, karena Bapak akan memberikan pertanyaan. Di dalam video ini akan ada pertanyaan yang Anda harus jawab. Oke, kita mulai. Nah, kita akan mempelajari materi mengenai penginderaan jauh. Sebelum itu kita memohon pada Anda untuk melihat gambaran foto yang telah Bapak berikan. Mungkin Anda bisa simpulkan atau Anda bisa tunjukkan menurut Anda foto ini menggambarkan atau menampilkan mengenai apa. Oke, Bapak akan beri waktu untuk Anda berpikir dalam waktu 30 detik. Dimulai dari sekarang. Oke, untuk mungkin Anda tahu bahwa dua gambar ini satu adalah gambar satelit. Nah, satelit ini adalah satelit buatan, yaitu adalah satelit yang dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu. Satelit bisa dalam bentuk satelit untuk sipil dan satelit untuk militer, yaitu bisa digunakan untuk mata-mata. Sedangkan untuk satelit sipil bisa digunakan untuk keperluan pemetaan atau geografis. Namun yang sipil bisa digunakan untuk militer, untuk mendigitalisasi bentuk permukaan bumi yang bisa digunakan dalam tujuan militer. Nah, untuk gambar kedua, Anda bisa tahu bahwa ini adalah gambar bumi. Nah, gambar bumi ini digambarkan sebagai sesuatu planet yang dimana berwarna hijau, dan Anda bisa melihat bahwa bumi ini berbentuk bulat. Nah, apa hubungan kedua ini? Mungkin Anda sudah menjawabnya, bahwa hubungan antara satelit dan bumi adalah satelit ini akan mengamati bumi. Nah, proses antara satelit mengamati bumi ini bisa disebut dengan nama penginderaan jauh. Dan kita akan tahu apa hasil dari pengamatan satelit terhadap bumi. Oke. Hasil yang diperolehnya adalah begini, Ananda. Nah, hasil yang diperolehnya adalah begini. Ini adalah bentuk penginderaan hasil citra. Citra itu adalah hasil tangkapan dari penginderaan jarak jauh tersebut, yaitu di mana dia mengambil bentuk permukaan bumi yang dibuat dalam bidang datar atau dalam digitalisasi untuk Ananda. Nah, Anda bisa tebak ini di mana? Nah, dalam citra ini adalah citra daerah yang Bapak ambil, yaitu di daerah Sumatera bagian barat. Tepatnya di wilayah kampus Bapak dulu kuliah, yaitu di Universitas Negeri Padang. Nah, dari citra ini Anda bisa lihat ada yang berbentuk bulat besar, berbentuk seperti O. Nah, dalam citra itu Anda bisa mengklasifikasikan. Nah, ini seperti apa? Mungkin Anda bisa lihat ini apa saja yang Anda lihat. Wah, ada yang berbentuk, oh itu seperti bentuk lapangan sepak bola. Kemudian ada yang berbentuk garis memanjang besar. Nah, itu sungai. Ada juga berbentuk berbentuk garis tapi warnanya hitam. Nah, itu jalan. Kemudian Anda bisa lihat ada garis putih. Nah, itu pantai. Oke, Anda bisa lihat di foto-foto citra yang lainnya. Oke, nah sekarang Anda setelah menyaksikan ini, Anda ingat apa yang Bapak bilang tadi. Nah, yang Anda ingat tadi, silakan Anda tulis di dalam kertas
tugas Ananda. Apa saja yang Ananda dapat dari foto dan gambar tadi? Oke. Bapak kasih waktu. Nah, berikutnya Bapak akan jelaskan. Nah, ada 3 gambar yang kita dapatkan tadi, yaitu adalah gambar satelit, gambar planet bumi, dan gambar citra. Nah, untuk itu kita akan mengetahui dalam penginderaan jarak jauh ini kita butuh apa, Nanda? Nah, kita butuh apa namanya itu? Nah, kita butuh namanya pengertian. Pengertian indera ini Bapak akan simpulkan dalam beberapa bahasa, yaitu arti dasarnya saja. Nanti Anda bisa eksplorasi pengertian penginderaan jauh menurut Ananda. Yang pertama, penginderaan jauh atau inderaja ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu remote sensing. Kemudian dalam bahasa Prancis disebut dengan nama télévision. Dalam bahasa Jerman disebut dengan nama Verständigung. Dan dalam bahasa Portugis adalah sensory memento remota. Dalam bahasa Spanyol adalah repetition remote. Dan dalam bahasa Rusia yaitulah dictationная. Oke. Ini adalah bahasa lain pengindera jarak jauh dari berbagai bahasa, yaitu adalah bahasa Inggris, bahasa Perancis, Jerman, Portugis, Spanyol, dan Rusia. Oke, Ananda bisa. Sudah ada gambaran? Oke, sudah ada gambaran. Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, Bapak sudah ada gambar ini. Nah, silakan Ananda semua amati gambar ini. Ananda amati semua gambar ini. Apa yang Ananda bisa simpulkan? Bapak beri waktu. Bisa Ananda tulis di dalam kertas tugas Ananda apa saja yang Ananda bisa mengerti di sini. Oke? Oke, baiklah. Berikutnya kita akan masuk materi berikutnya karena keterbatasan waktu Bapak. Oke. Nah, setelah Ananda melihat gambar tadi, Ananda mungkin bisa melihat apa itu penginderaan jauh. Nah, Ananda silakan Ananda buat kesimpulan dari gambar yang Ananda lihat tadi. Oke, Ananda silakan. Bapak akan Bapak tayangkan lagi videonya. Nah, oke. Nah, oke. Nah, mungkin Ananda bisa simpulkan apa pengertiannya menurut Ananda. Penginderaan jauh adalah cara yang dilakukan manusia untuk mengamati bentuk permukaan bumi menggunakan bantuan alat merekam citra atau yang ditempatkan di dalam satelit. Bisa. Atau pengertian lain, misalkan citra adalah hasil tangkapan permukaan bumi menggunakan objek modern bernama satelit. Bisa. Yang penting Ananda tahu konsepnya apa, pengertiannya apa. Nah, setelah Ananda membuat pengertian menurut Ananda, nah kita akan sama-sama mendiskusikan pengertian menurut berbagai ahli. Bapak mengambil 2 ahli saja karena dia ini adalah 2 orang yang kompeten dalam bidang ini. Yang pertama adalah Everest dan Simonet, yaitu memberikan batasan bahwa penginderaan jauh adalah suatu ilmu karena di dalamnya terdapat suatu sistematika terbentuk dapat menganalisis informasi dalam bentuk permukaan bumi. Nah, apa kata kuncinya? Permukaan bumi. Berikutnya adalah ilmu ini harus dipadukan dengan beberapa ilmu lain seperti geologi, geomorfologi, bla 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 dan bla bla bla. Kemudian menurut Lilesen dan Kepler tahun 1994 itu dia mengungkapkan penginderaan jauh adalah ilmu dan seni yang mengumpulkan informasi tentang objek, daerah, atau fenomena analisis data yang beroleh dalam satu objek atau daerah. Nah, bla bla bla. Lalu nih ada dia menghubungkan langsung dengan objek. Kemudian ini balon udara, wahana, bla bla bla. Nah, itu. Yang penting Anda tahu bahwa penginderaan jarak jauh itu kata kuncinya yang pertama adalah permukaan bumi. Kemudian adalah alat atau objek yang dibahas. Kemudian ada dan yang lain-lain. Oke. Berikutnya setelah kita mengetahui pengertian, Anda akan belajar mengenai namanya bagian penginderaan jarak jauh. Nah, bagiannya apa saja? Nah, setelah kita melihat pengertian tadi, Anda pasti akan tahu bahwa penginderaan jarak jauh itu membutuhkan tenaga. Tenaganya apa? Nah, kita bisa melihat ada tenaga positif
pasif dan aktif. Nah, tenaga pasif adalah tenaga yang dihasilkan dari sinar matahari. Artinya dia tidak perlu mengeluarkan namanya tenaga sendiri. Jadi dari sinar matahari tadi sesuai foto tadi dipantulkan ke citra dan citra itu menangkap. Nah, itu maka dapat hasil citra. Nah, kalau yang aktif itu bagaimana citra itu mengeluarkan cahayanya sendiri atau tenaganya sendiri untuk menangkap objek. Ya, nggak mungkin kan kita menangkap citra itu malam-malam tanpa menggunakan tenaga untuk menangkapnya. Jadi kita nggak bisa lihat apapun gitu. Nah, berikutnya ada atmosfer. Nah, atmosfer ini penting Ananda, karena atmosfer ini semakin tebal atmosfer, kemudian atmosfernya menutupi gambaran citra, maka kita nggak bisa tahu bagaimana bentuk-bentuk citranya, karena bentuk citranya ini terhalang dari atmosfer, yaitu bagian dalam cuaca tersebut, misalkan awan atau apa. Kemudian objek. Nah, objek Ananda ini, objeknya ini adalah apa yang ingin kita amati. Sesuai yang Bapak lihat citra tadi, Bapak mengamati namanya bentuk citra sekeliling Universitas Negeri Padang. Nah, bentuk citra ini adalah seperti ini bla bla bla. Bahwa bentuk ini adalah bla bla bla. Nah, itu adalah objeknya. Objeknya jelas. Misalkan itu berbentuk kayak stadion, bentuk hitam panjang itu jalan, bentuk panjang tapi warnanya kayak biru-biru sampai putih-putih. Nah, panjang tapi terletak di daerah hijau. Nah, itu bisa sungai. Kemudian ada daerah warnanya putih panjang tapi terletak di daerah yang luas kayak laut-laut. Nah, itu pantai. Kemudian ada namanya interaksi antara tenaga. Ya, interaksi antara satelit tadi yang membawa citra kemudian dan objek, yaitu yang ingin apa yang ingin ditangkapnya. Berikutnya adalah sensor. Nah, sensornya ini adalah alat untuk merekam. Kayak kita seperti menggunakan kamera. Nah, sensor dalam kamera itu yang merekam bagaimana gambar yang kita ingin ambil Anda. Berikutnya adalah perolehan data. Nah, data yang kita peroleh ini pasti kita akan dapat datanya. Nah, datanya bisa dalam bentuk, kalau dalam bentuk geografi yang Bapak pelajari itu adalah bentuk JPEG, kemudian ada bentuk GIF. Nah, bentuk GIF ini sudah berbentuk namanya data citra. Jadi sudah terdapat koordinat, sudah dapat sistem lintang, garis bujurnya sudah ada. Sedangkan data TIFF kita harus digitasi. Digitasi ini yaitu Anda semua melakukan seperti ya, Anda harus mengasih blok-blok tertentu supaya datanya bisa mengikat di dalam software SIG tersebut. Untuk itu Anda mungkin bisa kita pelajari di materi lain. Nah, berikutnya adalah perolehan data, yaitu data yang kita peroleh tadi. Kemudian adalah penggunaan data atau user. Nah, setelah datanya selesai, maka data itu akan diolah. Data diolah ini oleh orang yang bisa mengolah data tersebut. Dan mungkinlah orang yang nggak bisa mengolah data itu disuruh untuk mengolah data. Ya nggak jelas lah gimana datanya akan bisa dihasilkan kalau yang ngolahnya nggak tahu kan. Nah, itu materi yang ingin Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah menonton video Bapak. Untuk kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom chat di bawah atau bisa WA saja di grup. Oke, Ananda. Selamat menyaksikan video ini. Kalau Anda belum mengerti, Anda bisa menonton video ini berulang kali atau Anda bisa tanyakan. Dan juga Bapak juga menaruh beberapa sumber di dalam video ini di bawah link deskripsi. Mungkin Anda bisa baca, bisa pengerti, dan Anda bisa menyimpulkan materi yang Anda bisa dapatkan sekarang. Nah, untuk tugas nanti Anda silakan menyimpulkan penginderaan jauh menurut Anda, dan batas pengumpulannya adalah sampai malam nanti dan dikirim di dalam e-learning sekolah atau Anda bisa kirim di grup WA. Oke, terima kasih. Saya selamat bekerja.